two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk adik-adik yang berada di kelas 4. Kita belajar mengenai tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, dan pembelajaran ke-1. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Jadi, kalau tidak ada energi, makhluk hidup tidak akan bisa melakukan aktivitasnya. Contohnya, manusia tidak akan bisa belajar, bekerja, dan sebagainya. Tahukah adik-adik sumber-sumber energi yang ada di bumi? Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa matahari merupakan hasil energi panas dan penghasil energi cahaya terbesar yang ada di bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Nah, adik-adik bisa lihat gambar di samping ini. Di samping ini manfaat energi matahari, contohnya ibu sedang menjemur pakaian yang terkena langsung oleh matahari yang menyebabkan pakaian cepat kering. Dan di sini juga ada seorang anak laki-laki yang sedang berjemur yang berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta terhindar dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir ada gambar tumbuhan, yaitu untuk proses fotosintesis. Jadi, adik-adik, kalau tidak ada matahari, maka bumi akan gelap gulita dan tidak ada sumber kehidupan. Kenapa bisa tidak ada sumber kehidupan ya? Karena bumi akan memiliki suhu dingin, manusia, hewan, dan tumbuhan tentu tidak akan bisa hidup tanpa adanya matahari. Sumber energi apa yang membuat bumi bisa menjadi hangat ya? Tentunya adik-adik tahu bahwa yang membuat bumi bisa menjadi hangat tentu saja matahari. Di sini Beni ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Beni akan melakukan percobaannya dan bisa adik-adik praktekkan juga dan membuat hasil laporannya. Kalian bisa siapkan 2 helai tisu, 2 helai sapu tangan, dan 2 helai kertas. Nah, langkah-langkahnya: pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 helai tisu, dan 2 helai kertas. Kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Ketiga, amati dan tulislah perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut selama 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Kemudian adik-adik bisa menggunakan 2 tabel seperti ini. Pada tabel pertama, pengamatan benda yang terkena matahari langsung, dan pada tabel kedua yang tidak terkena matahari langsung, yaitu di tempat teduh. Nah, di sini adik-adik nantinya akan tahu benda-benda ini yang awalnya basah saat dijemur terkena matahari langsung, lama-kelamaan akan kering dan cepat kering daripada yang dijemur di tempat teduh.
kita bersama-sama membaca dan mengamati teks kisah ahli si biji energi ya adik-adik. Berikut teksnya. Aku ahli si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Adik-adik, tumbuhan ini juga memerlukan cahaya matahari untuk membantu biji-biji tumbuhan bisa tumbuh menjadi tinggi. Lalu tanaman-tanaman tadi dibantu oleh matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, adik-adik, apa sih gagasan pokok dari teks yang barusan kita baca? Ya, gagasan pokoknya adalah aku ahli si biji energi. Sedangkan kalimat selanjutnya yaitu disebut dengan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu bisa di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat, yaitu inti dari teks tersebut. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Jadi, adik-adik, kita perlu bersyukur karena Tuhan telah memberikan sumber daya alam yang luar biasa di negara kita, Indonesia. Sumber daya alam jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Mari kita amati gambar jagung berikut ini. Apakah adik-adik pernah makan jagung bakar? Pastinya rasanya enak ya. Nah, gambar tersebut salah satu cara mengolah sumber daya alam, yaitu jagung untuk dijual, juga dikonsumsi oleh makhluk hidup, terutama manusia dan hewan seperti burung, seperti itu. Energi yang bisa dimanfaatkan manusia itu ada dua sumber, yaitu energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan atau dikembalikan secara alami dan prosesnya secara berkelanjutan, serta tersedia di alam dengan mudah. Contohnya, energi yang diterbarukan seperti energi panas air, matahari, panas bumi, dan biomasa. Sedangkan energi yang tidak dapat diperbarui adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun, yang berarti membutuhkan waktu yang sangat lama. Pembentukan energinya pun belum tentu terjadi karena dapat dipengaruhi oleh kondisi geologi. Contohnya dari energi yang tidak dapat diperbarui yaitu energi nuklir, energi fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara.
Nah, saat ini sebagian besar aktivitas manusia masih menggunakan energi yang tidak dapat diperbaharui, bukan? Untuk mencegah hal tersebut habis, maka perlu adanya penghematan, yaitu perlu adanya pembatasan dalam penggunaannya, termasuk juga energi yang dapat diperbaharui ya. Jangan boros dan tetap bijak. Mari kita jaga dan lestarikan bersama-sama. Demikian tadi adik-adik pembahasan mengenai tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, dan pembelajaran 1. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik. Sekian dan terima kasih.